Radio Mitra Kaunua, we make a difference. Shalom untuk Anda semua, Mitra Kaunua berkati Tuhan. Apa kabar untuk malam hari ini? Ya, senang sekali saya Jacinta Safera bisa kembali hadir untuk Anda dan di setiap Rabu malam ya. Kita dalam program Jesus is the Answer, pastinya masih bersama Pastor Daud Putranto ya. Oke, kita sapa dulu nih narasumber kita untuk saat ini. Shalom. Ya, shalom. Selamat malam. Selamat malam. Salam kasih karunia. Salam kasih karunia ya. Oke, dan Mitra Kawanua untuk saat ini ya, nantinya juga saya akan membuka Anda semua bisa bergabung, bisa share juga di line telepon 877-177, SMS-nya di 081356211161, Facebook juga udah bisa ya, mitrakawanua@yahoo.com. Oke, ini Pastor Daud. Ya. Saya dari Facebooknya juga udah dapat tagnya gitu ya, tagnya tentang topik untuk saat ini. Tuhan adalah pemberi bukan pengambil gitu. Bukan pengambil. Jangan tanya kenapa lagi ya. Jangan tanya. Iya, karena ini menarik sekali. Kenapa harus Tuhan adalah pemberi bukan pengambil. Kenapa topik ini yang minggu ini dipakai gitu? Iya, karena banyak orang selama minggu-minggu ini tanya sama saya, confused. Kadang-kadang Tuhan ngasih, Tuhan ngambil lagi. Kayaknya Tuhan ngambekan gitu ya. Tuhan ngasih, Tuhan ngambil lagi. Iya, kadang Tuhan ngambil lagi. Kadang-kadang ada orang bilang, aduh saya lagi dihajar Tuhan ini, saya lagi kena sakit penyakit. No. Masa Tuhan ngambil kesehatan? Ya, Tuhan saja rela mati buat kita segala macam. Saya ngambil topik ini karena banyak orang salah memahami. Seperti tagline kita, pemahaman yang benar menghasilkan sikap hidup yang benar. Jadi ngomongin tentang pemahaman, kita harus memahami Tuhan itu pemberi. Memang kita harus melihat dengan clear bahwa semua sudut pandang yang kita bahas di program ini sudut pandang perjanjian baru. Artinya aturan baru, perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Perjanjian lama kalau kita bahas pun kita harus tetap melihat dari sudut pandang kematian sama kebangkitan Kristus. Banyak orang ini, saya panggil V aja supaya akrab. Gak apa-apa. Sutra lah. Jadi begini V, kadang orang tahu Tuhan memberi, ya kan? Ya, tapi kadang-kadang orang juga mikir Tuhan ngambil lagi kadang-kadang. Kalau saya nggak taat, Tuhan ngambil kesehatan saya. Ya, kadang-kadang bahkan ada ibu-ibu bilang, aduh anak saya lagi ngalami masalah bangkrut, kayaknya Tuhan lagi hajar dia, soalnya dia so jauh dari Tuhan. Ya, ada pemahaman yang keliru di sini, karena Tuhan itu bukan maling. Ya, yang mencuri itu iblis. Saya mau baca satu ayat nih di Roma 8 ayat 32. Ya, Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ini ngeri ya, tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Anaknya saja dikasih ya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yesus saja dikasih buat orang, gitu ya. Jadi ada kadang-kadang karena orang rancu, orang juga kadang-kadang rancu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, wah, itu juga yang iya kan? Orang suka mikir, ya ini dulu Pak kan Tuhan yang ngasih, ya Tuhan yang ngambil. Kita kayak pasrah. Karena orang juga rancu. Biasanya orang kutip dari Ayub 1:21. Ayub 1:21 bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat ini harus dibaca konteks jelas. Karena ini juga sebuah kelihatannya mengagungkan Tuhan, tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa yang salah itu Tuhan. Gitu. Kecewa sama Tuhan gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang Tuhan yang ngambil, secara tidak langsung kita bilang Tuhan yang salah. Tuhan yang ngambil anak saya. Tuhan yang ngambil ini, Tuhan yang ngambil itu. Nah, kita harus clear, karena Yohanes 10 ayat 10 dibilang iblis itu yang mencuri, membinasakan, membunuh, bukan Tuhan. Saya pernah sharing ya tentang gembala yang baik, jadi Mazmur 23 ya. Kan dia punya gada, punya tongkat itu. Nah, gada itu buat mukul siapa? Banyak orang buat mukul domba enggak? Buat mukul singa. Beruang, lawannya domba. Banyak orang bilang gini, kamu ini nanti kalau nggak deket sama Tuhan, nanti Tuhan pukul, patah nganape kaki, bangkrut nganape kadang-kadang kita kehilangan pemahaman yang jelas tentang Tuhan. Makanya kadang-kadang kita confuse, Tuhan ini memang main sokok. Kalau saya rajin ke gereja, baru Tuhan sayang sama saya. Kadang-kadang kita memahami begitu, nyokok Tuhan dengan
usaha kebaikan kita. Padahal kan nggak gitu. Itu makanya menjadi sangat hot, sangat penting, sangat panas untuk dibahas itu. Oke, yang pasti seperti Pastor bilang tadi tentang pemahaman juga ya, pemahaman yang benar menghasilkan sikap hidup yang benar ya, seperti itu juga ya. Apalagi kalau kita berpikir tentang Tuhan adalah pemberi bukan pengambil. Iya, Tuhan yang memberi, nggak mungkin dia memberi dia ngambil lagi. Iya. Gitu. Kan banyak orang bilang, aduh karena saya buat kesalahan, misalkan kerjaan bangkrut, misal usaha nggak balik modal, misalnya, kenapa Tuhan dulu kasih berkat untuk buka? Salah. Kalau setiap hal yang dicuri iblis boleh diklaim. Jadi misalkan kita kehilangan sesuatu, kita bisa klaim, bisa minta kelimpahannya sama Tuhan. Saya suka gitu. Apa saya nggak ngalami kehilangan? Kehilangan banyak, mau barang, mau orang bisa, mau sahabat, teman bisa. Tapi kita bisa mengklaim. Kita minta kelimpahan sama Tuhan. Jadi kalau kita kehilangan 1.000, kita bisa klaim 1 juta. Gambarannya kayak gitulah. Tapi yang pasti bukan Tuhan. Yang pasti bukan Tuhan yang ambil. Bukan Tuhan yang ambil. Termasuk kesehatan. Ya kesehatan ini kan kadang orang mikir, wah saya sakit dari Tuhan. Enggak. Tuhan nggak ngambil kesehatan kita. Tuhan sudah memberikan, masa dia sudah mati, masa Tuhan kasih mati ya, sudah mati foto orang, kasih segala keselamatan, shalom, kedamaian, masa Tuhan ngambil? Masa kan gara-gara kalau anggota keluarga kita sakit kan juga stres juga kan kita, masa Tuhan mengambil sukacita kita? Enggak dong. Ya, jangan ketipu maksudnya. Ini Mitra Kaunua, kita harus lebih memahami gitu ya Pastor ya, tentang hal ini. Tuhan adalah pemberi bukan pengambil, karena seperti Pastor bilang tadi, banyak juga hal-hal yang dipikirkan saya, Anda juga di rumah atau siapapun juga yang dengarkan malam hari ini, seperti Pastor bilang tadi, mungkin kita sakit atau sudah nggak sembuh-sembuh gitu. Wah, ini ternyata dari Tuhan gitu, Tuhan yang kasih gitu ya, Tuhan yang kasih. Jadi Tuhan yang ambil kesehatan kita, jadi seperti itu kan ya. Alkitab bilang Tuhan yang menanggung segala sakit kita. Masa dia ngasih juga, udah ditanggung dikasih lagi kita. Jadi pemahaman termasuk kebangkrutan atau kegagalan hubungan. Atau orang-orang yang disayangi, kadang-kadang kita merasa Tuhan yang mengambil. Nggak adil gitu dalam hidup kita. Iya. Kalau kita bilang Tuhan yang mengambil itu, secara nggak langsung kita menunjukkan kesalahan itu Tuhan yang salah. Saya nggak salah. Enggak, Tuhan nggak pernah ngambil. Iblis itu memang tukang curi. Ya memang saking pintarnya dia kadang-kadang mengubah pandangan kita sampai kita pikir Tuhan juga yang ngambil. Baik, ini kembali lagi ke pemahaman ya, gitu, mindset kita ya. Dari awalnya program ini juga kita diajarkan tentang pola pikir gitu Pak ya, pola pikir kita. Karena pola pikir itu adalah pertobatan, karena bertobat itu kan metanoia. Pola pikir kita harus berubah ke arah Yesus ya. Kita harus memandang sudut pandang itu dengan Kristus lah ya. Baik ya. Dan Mitra Kaunua, saya belajar, Anda juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk malam hari ini ya. Untuk kita mengetahui bahwa benar-benar Tuhan adalah pemberi bukan pengambil. Itu intinya ya. Sebelum kita lanjut Pastor, kita harus break dulu. Yang pertama nih banyak sekali ini. Saya sudah lihat dari roadnya. Banyak yang akan dibagikan untuk kita semua Mitra Kaunua, tapi kita harus break dulu yang pertama. Dan Anda bisa bergabung dengan kita di sini ya, line telepon, SMS juga, Facebook juga kita buka untuk Anda yang mau bergabung, mau sharing atau apapun juga gitu ya tentang topik kita untuk saat ini. Tuhan adalah pemberi bukan pengambil. Mas, nanya dong, kalau pom bensin sebelah mana ya? Oh, terus aja Mas. Nanti ada menara. Nah Mas, terus lagi. Menara yang itu Mas? Iya, nanti ya. Terus aja pokoknya. Oke. Yang ada masjid itu kan? Bener. Tapi masih terus pokoknya Mas. Oh, yang sebelahnya ada kali? Iya, tinggal terus sedikit lagi. Masih terus juga Mas? Masih, pokoknya terus aja lah sampai ketemu apotek. Oh, yang deket apotek itu ya? Bukan, masih terus lagi.
Ya, kayak kartu as aja, bonusnya terus-terusan sampai 200% dan bisa langsung dipakai keesokan harinya. Udah gitu, kamu tetap bisa nikmati 0,0 rupiah langsung dari detik pertama. Asik kan? Buruan beli kartu as, hubungi bintang 100 pagar dan nikmati bonusnya terus, dan terus. Mas, tahu nggak sih pom bensinnya di mana? Enggak. Iya. Hadirilah ibadah raya Gereja Betel Indonesia GBI Jemaat Mawar Syaron Tumpaan. Ibadah raya GBI Jemaat Mawar Syaron Tumpaan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Di dalam kita menjalankan hidup ini, Tuhan menghendaki kita mengambil satu keputusan sesuai dengan GBI Jemaat Mawar Syaron Tumpaan. Alamat Jalan Raya Tumpaan, nomor 50 Tumpaan, Minahasa Selatan. Informasi dan pelayanan hubungi 0430 23014 dan 0430 21560. Kontak person Pendeta Muda Novrita Maki dan Pendeta Pembantu Indri Sayu. Ladang sudah menguning, tuailah bersama menjangkau jiwa bagi Kristus. Ya, Mitra Kawanua masih bersama saya Jacinta Safera dan bersama Pastor Daud Putranto untuk Jesus is the Answer ya. Dan kita masih ngomongin juga tentang Tuhan adalah pemberi bukan pengambil ya. Iya. Oke, Pastor. Iya, jadi kebanyakan orang itu kalau melihat kita ini punya Yesus. Yesus itu ada di dalam orang. Kita itu mesti menikmati. Kadang-kadang orang paradigma agama Kristen, makanya saya suka bilang, saya tidak khotbahin ajaran Yesus. Yeah. Saya khotbahin Yesus. Kalau ngotbahin ajaran Yesus, saya nggak harus jadi pendeta. Siapa saja bisa ngotbahin ajaran Yesus, mau biksu, mau kiai bisa. Okay. Saya juga bisa ngajarin ajaran Muhammad tanpa harus menjadi Islam. Tapi saya tidak bisa mengkhotbahkan Yesus sebelum saya percaya Yesus. Oleh sebab itu, kita nggak ngotbahin ajaran Yesus lewat program ini. Ini penting dulu, karena Yesus juga bilang ikutlah aku, bukan ikutlah ajaranku. Pribadinya jauh lebih penting. Okay. Nah, bicara tentang Yesus, kadang-kadang kita kan mari kita beri yang terbaik sama Tuhan. Kita beri yang terbaik sama Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu pemberi. Kita itu sering mari beri. Saya tahu memberi yang terbaik sama Tuhan itu benar. Tapi apa yang terbaik dari kita itu asalnya juga dari Tuhan. Iya, sumbernya. Nah, cuma kadang-kadang kebingungannya terjadi gini, ketika kita mengalami sebuah situasi, kita ngomong yang praktis ya, kehidupan sehari-hari, ada sesuatu yang hilang. Entah itu seseorang di dekat kita, atau barang, atau usaha, atau apa saja. Kadang-kadang kita menimbulkan confuse, memikir, kok Tuhan ngambil ya? Kadang-kadang kita confuse. Biasanya cirinya dia lihat dirinya, Tuhan apa salahku, kenapa kok ini terjadi sama aku? Tuhan kenapa engkau mengambil kesehatan dari keluargaku? Nah ini kan orang confused. Nah jangan salah, di Yohanes 10:10 iblis yang pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh. Ya, tidak hanya mencuri sukacita, mencuri berkatmu, mencuri keuanganmu juga. Ada uang penghasilan 10 juta, tapi pengeluaran 15 juta, sakit-sakit terus. Pencuri membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, aku datang supaya kamu punya hidup. Dan lebihnya mempunyai dalam segala kelimpahan. Enggak pas-pasan. Gitu. Jadi supaya kita tahu gitu loh. Jadi kita mengasihi Tuhan, kita tahu. Apa saja yang dicuri dalam hidup kita sama iblis, kita klaim sama Tuhan, kita bisa minta sama Tuhan. Oke. Nah ini menarik sekali Pastor, karena seperti Pastor bilang tadi ya, apa yang dicuri iblis kita bisa klaim juga. Ya, kita bisa minta. Ya. Tuhan kan memberi kita kelimpahan. Nah ini saya teringat sama
beberapa minggu kemarin ya ada juga yang SMS tentang ya saya sudah bernasar gitu ya. Saya sudah bernasar pengen memberikan contohnya lah dia kasih tentang usahanya ini ketika usahanya itu naik gitu ya. Nah, setelah usahanya udah naik gitu ya dan oke, nasar saya sudah saya kasih gitu sama Tuhan. Nah, usahanya mulai mundur. Gitu. Dan Padahal udah kasih nasar. Padahal udah kasih nasar gitu, Pastor. Dan mulailah dia mengklaim sama Tuhan gitu. Sudah dikasih kok malah nggak diberkati. Kenapa Tuhan ngambil lagi gitu? Saya sudah ngasih perpuluhan, rajin bayar nasar. Saya bayar nasar, saya ikut semua aturannya gitu. Malah mundur ya. Malah saldo itu tambah tipis. Nah, akhirnya jadi pemikiran juga bahwa Tuhan yang ambil gitu, Pastor. Iya. Itulah kadang-kadang kalau kita nggak memahami, Tuhan nggak pernah mengambil apa yang dikasih, nggak fair dong. Kita itu, dia aja atributnya Mazmur 23 itu gembala yang baik. Dia jagain gada, tongkat itu gadanya untuk mukul, bukan untuk mukul domba, bukan untuk mukul kita dombanya. Semua berkat, tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu terus dia mengambilnya lagi, itu tidak mungkin. Itu iblis, itu tipu daya iblis. Bagaimana kita tahu gitu, Pastor, bahwa ini benar-benar bukan dari Tuhan gitu ya? Enggak, bukan bagaimana kita tahu, semua yang dicuri pasti iblis, bukan Tuhan. Berarti kita harus tetapkan memang benar-benar iblis yang itu. Saya pernah juga mengalami sukacita, kedamaian di keluarga besar saya ya, di keluarga orang tua, dicuri lewat kejadian-kejadian. Saya klaim, saya percaya iblis enggak bisa curi sukacita, iblis enggak curi. Kadang-kadang orang kadang-kadang mikir begini ya. Kita sakit gitu. Sebenarnya yang dicuri iblis bukan kesehatan, sebenarnya kedamaian. Pada waktu kita sakit, tapi kita terus bilang, Tuhan aku mengucap syukur, aku diberi kesempatan untuk melihat kesembuhan. Nah itu iblis gagal. Sasaran tembak utamanya nggak kena. Iya, dia cuma berhasil mencuri kesehatan kita. Kita bisa klaim kok. Betul. Iya. Dan ini Pastor kita punya SMS dulu ya, saya bacakan ya. Ini dari Winda. Saya cuma mau bilang, saya sangat setuju dengan tema malam ini. Karena memang benar Tuhan memang Maha Pemberi. Karena menurut saya kita harus ingat juga apa yang kita miliki bukan milik kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa apa yang kita miliki itu milik Tuhan, jadi apabila itu semua hilang, ya kita harus merenungkan dan merelakan saja. Mungkin Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru lagi buat kita. Pasti, bukan mungkin. Bukan mungkin, nggak ada kata mungkin ya, hapus gitu kata mungkin. Iya, pasti. Jadi apa yang kita miliki loh, kita aja hidup ini, nafas saja Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Hidup yang kuhidup ini, Kristus yang hidup. Ya, Kolose 3 ayat 2. Hidupmu tersembunyi bagi Allah. Kita ini yang hidup sekarang ini pemberian semua. Makanya saya dulu pernah ada kesaksiannya. Orang yang kehilangan itu, orang yang merasa memiliki. Jadi dulu saya pernah dari Jakarta naik kereta api eksekutif. Terus laptop saya hilang di tengah perjalanan. Jadi pas saya turun di stasiun Tugu waktu saya kuliah di Jogja, waktu saya angkat, kok ringan tasnya. Saya sudah kaget, wah ini pasti hilang ini isinya. Saya udah malas mau buka, cuma untuk meyakinkan buka. Wah saya benar-benar marah. Aduh kenapa laptopku hilang? Saya di depan stasiun Tugu saya bilang, Tuhan kenapa ini hilang? Bukan masalah laptopnya, tapi isinya ada skripsi, ada kerjaan semua, file-file. Laptopnya bisa dibeli. Saya marah, saya mulai marah. Itu masih di pinggir jalan. Terus Roh Kudus bicara lembut sekali. Memang Roh Kudus itu gitu ya, lembut. Dibilang, coba kamu lihat tukang becak itu yang lagi mangkal. Saya bilang, kenapa memang? Gitu saya. Dia kehilangan laptop. Ya enggak lah. Saya bilang, itu kan laptop saya. Dia bilang, dia kan gak punya laptop. Pada waktu keluar dari mulut saya, itu laptop saya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, yang benar laptopmu. Emang kamu beli pakai apa? Ya pakai berkat Tuhan sih. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang, coba sebutkan satu saja benda yang melekat di badanmu yang kamu bisa klaim milikmu. Karena pada waktu saya bilang, kan tukang becak itu bukan pemilik. Saya rasa kata milik itu membuat kita merasa kehilangan. Ketika kita memiliki gitu. Iya. Merasa memiliki gitu. Iya. Coba kalau Anda semakin merasa memiliki, kehilangannya kan semakin besar. Betul. Makanya saya selalu bilang semua dalam hidup saya ini Kristus. Mau harta benda, pekerjaan, keluarga, buat saya itu Kristus semua. Jadi saya percaya kalau itu dari Kristus tidak akan diambil, kecuali iblis yang kurang ajar itu. Dia bisa ngambil kesehatan, damai sejahtera bisa lah, sukacita bisa. Tapi saya klaim. Jadi setelah itu saya bilang, iya nggak ada. Saya bilang laptop itu memang Tuhan punya. Akhirnya
damai saya. Ya memang agak sedikit pening-pening juga karena file-file itu. Tapi iya. akhirnya ya semuanya bisa selesai, file-file itu bisa dikerjain ulang gitulah. Oke. Dan ini benar sekali karena ceritanya pengalamannya Pastor juga pasti Anda mengalaminya juga gitu ya. Dan ini ada satu SMS ya sebelum saya menceritakan lagi yang apa yang saya alami juga Pastor. Nah ini dari Debbie di Jalan C ya. Dia mau tanya katanya. Ya, Debbie. Apa sakit yang dialami seseorang itu berasal dari iblis dan bukan dari Tuhan. Tapi kenapa masih ada yang berpikir bahwa Tuhan mengizinkan sakit itu terjadi untuk dia memproses kita untuk menguatkan iman kita. Nah, bagaimana seperti itu, Pastor? Iya, banyak orang seperti itu kan. Karena kamu sakit gitu ya, jadi kamu diproses sama Tuhan gitu. Saya pribadi kata Tuhan memproses itu sebenarnya nggak ada, frase itu di Alkitab nggak ada. Jadi seperti apa nih, Pastor? Jadi begini, sakit penyakit itu kan, coba Anda pikir, Tuhan itu kan Bapa kita yang baik. Katakanlah saya ini seorang Bapak, saya punya anak, saya kasih tumor sama anak saya. Ya nggak seneng lah, saya nggak begitu didiknya. Orang suka salah baca di Ibrani 12 ini, V. Ibrani 12 itu kan dibilang, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, menghajar, yang menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Iya. Ini dan selanjutnya, orang lupa kata yang dipakai Tuhan itu menghajar, itu menyesah, itu paidewo. Paidewo itu kalau ada paidetria itu mendidik anak. Misalkan saya punya anak, anak saya mau latih keberanian. Saya taruh dia di tengah-tengah boulevard atau tengah jalan tol di Jakarta sana. Ayo, papa mau latih keberanian. Bukan gitu kan, gila itu kan. Iya. Pasti ada cara yang baik mendidik. Enggak dengan sakit penyakit. Pernah kemarin kami sharing sama hamba Tuhan, jadi ada seorang ibu di rumah sakit Malalayang, anaknya ada benjolan, ada tumor gitu. Terus, Pak saya tahu Pak, saya sudah jauh dari Tuhan, makanya Tuhan mengajar saya, anak saya kena tumor. Terus kami bertanya, teman saya bilang, apakah ibu tahu bahwa ibu sayang sama anak? Iya, saya sayang sama anaknya. Ibu pernah nggak ngasih sesuatu yang penyakit sama anak? Ya nggak mungkin lah Pak, apalagi Bapak di surga. Iya. Pemahaman kita. Tuhan nggak mengizinkan, kita mesti baca betul-betul. Kadang-kadang karena pemahaman kita, orang salah memahami kenapa? Karena dikhotbahin salah. Biasanya khotbah perjanjian lama, perjanjian baru kalau dicampur jadi satu itu repot. Memang di perjanjian lama itu ngeri, figur Allah. Itu sebabnya saya sering bilang, salah satu kesalahan Bible Society, perjanjian lama sama perjanjian baru dijadikan satu buku. Itu kesalahan. Saya lebih prefer itu dipisah. Karena kalau orang baru percaya Yesus, baca perjanjian lama, Allah membunuh, Allah ngasih sakit penyakit, balas sampar. Terus di perjanjian baru, Allah penuh kasih. Dia bingung, ini Allahnya bingung, apa saya yang bingung? Nah, itu kebingungan ini yang menyebabkan celah untuk iblis main di pola pikir kita. Pola pikir kita, iya. Ya. Oke, itu untuk Debbie ya, tadi yang ada di Jalan Sea. Dan ini masuk lagi, Pastor ya. Ya. Oke, dari agak panjang nih SMS-nya ya. Oke, ini dari Lini yang ada di Pel 4. Shalom, Pastor. Ya, salam Lini. Saya pernah mengalami akan hal ini. Tuhan memproses saya. Oke. Ini Lini coba di SMS lagi ya, karena ada kata-kata yang terputus ya gitu. Supaya saya bisa membacakan semua SMS dan ini bisa dijawab oleh Pastor Daud. Baik, untuk Lini sekali lagi di SMS kembali ya. Oke, ini Pastor kita ngomongin tentang Tuhan adalah pemberi, bukan pengambil ya. Kalau tadi saya pengen tanya gini ya Pastor ya. Ketika kita kita sudah mengikuti jalurnya Tuhan gitu. Arahnya Tuhan gitu. Saya bingung ngomongnya jalur gitu ya. Enggak, itu kalau pemahaman kan kita bilang kita mengikut Yesus. Kan gitu, ayo ikut Yesus itu begini-begini. Itu pemahaman yang kita harus luruskan. Yesus itu yang hidup dalam kita. Jadi satu-satunya cara hidup yang normal itu membiarkan Yesus hidup dalam kita. Terus bagaimana aja gitu, Pak? Iya. Bagaimana caranya? Iman timbul dari pendengaran. Makanya saya rindu semakin banyak pengkhotbah-khotbah di Manado, Sulawesi Utara khususnya khotbahin Yesus, bukan khotbahin ajaran Yesus ya. Saya enggak. Tolong dibedakan antara Yesus sama ajaran Yesus. Mahatma Gandhi bisa ngotbahin ajaran Yesus, kasihilah sesamamu, bisa, tanpa perlu dia percaya Yesus. Tapi khotbahin Yesus artinya semakin orang mengenal Yesus, hidupnya semakin normal. Pemahaman tiba-tiba dia enak,
memahami mungkin ada badai gelombang, dia enak, fun banget. Tuhan itu waktu kejebak badai itu kan murid-muridnya sudah takut. Iya. Dia itu keren, dia sambil berdiri terus dia bilang, "Shalom, tenang." Badai terus tiba-tiba nunduk, dibilang, "Siap komandan." Ya gitu. Apa gak keren? Dan Yesus yang itu tuh tinggal dalam torang. Oke. Ya betul, itu kalimat yang kita mengikut Yesus, tapi jangan lupa juga Yesus itu hidup di dalam kita. Nah, gitu. Baik. Dan ini ini udah balik lagi nih Pastor ya. Ya, Oke, ini intinya saya pernah mengalami proses itu dan saat ini saya baru merasakan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi saya ketika saya melewati proses itu. Bagaimana menurut Pastor tentang proses yang saya alami dari awalnya baik, ini mungkin intinya seperti ini Pastor. Saya agak bingung ini SMS-nya ya. Saya dari Lini. Mungkin Pastor sudah bisa saya bisa nangkep itu karena pertanyaan-pertanyaan yang sering saya temukan. Banyak orang nggak pingin tahu semua. Di Amsal 25 itu ada ayat yang bagus. Kan orang kalau mengalami sesuatu dia mikir, Tuhan kenapa ini terjadi? Kadang-kadang Tuhan diam kan? Iya. Sebetulnya itu lebih baik buat kita tidak tahu. Makanya di Amsal 25 ayat 2 dibilang kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu. Oke. Saya pernah ya, ada seorang yang buka seperti servis Yamaha yang resmi itu. Dia ditipu 1M. Setelah ditipu 1M, bangkrut. Bulan depan anaknya yang umur 4 tahun salah diagnosa, muntaber, mati. Baru 4 tahun, masih lucu-lucunya. Dia tanya, kenapa? Wah, pertanyaan yang menggaung dari zaman Ayub, dari masa Ayub hidup sampai sekarang, kenapa ini terjadi? Tahukah bahwa kebaikan Tuhan itu kadang-kadang membiarkan kita tidak tahu? Karena itu lebih baik. Kayak ini, saya pernah patah tangan ya, patah tangan waktu kelas 3 SD. Bayangkan kalau saya waktu kelas 1 SD saya sudah tahu nanti 2 tahun lagi kamu akan patah tangan, itu stres saya. Ya iyalah Pak, saya lagi nunggu-nunggu gitu. Tapi kita kadang-kadang kita ngotot pengen tahu. Kayak VV mau nggak 10 tahun ke depan Tuhan buka detail hidupmu. Itu bisa pingsan, bisa senang juga. Ada 2 kemungkinan. Nanti kita ngalami, itu sebabnya biarkan apa yang kita nikmati Tuhan. Saya pribadi tidak begitu setuju dengan kata Tuhan memproses kita. Lebih senang Tuhan memproses kita. Saya lebih senang Tuhan memperlakukan saya sebagai anak, mendidik anak secara saya seperti Ibrani tadi, Paedewo itu, mendidik dengan konsep itu. Oke, Pastor, kita coba dulu untuk penelpon ya. RMK Shalom. Halo. Halo Shalom, selamat malam. Oke, baik. Dicoba lagi ya untuk line telepon ya, dan kita ke SMS dulu nih ya. Sudah masuk dari Vita. Dia mau tanya gimana dengan kejadian waktu Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Lalu muridnya bertanya, Yesus apakah ia buta karena ya, karena kesalahan dia, kesalahan orang tuanya. Iya, ya, seperti itu kisahnya seperti itu. Oke. Ya, kan dia bilang supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan sama dia. Jadi Tuhan nggak menyalahkan dia atau menyalahkan orang tuanya. Sudut pandangnya diubah, gitu loh. Sama kalau kita menghadapi masalah, jangan bertanya kenapa. Coba bertanya kenapa tidak gitu. Cuma ditambah bukan why not gitu. Ya kan bukan masalah, kita kan bukan ngomong masalah besar kecilnya masalah. Yang penting Tuhan kita lebih besar dari masalah itu, tenang. Ya, itu benar. Begitu saja. Iya, ini saya juga lagi banyak sekali yang akan saya yang pertanyakan yang ada di otak gitu, tapi mau break dulu nih Pastor ya. Kita break yang kedua, Mitra Kawan, dan Anda sekali lagi saya mengundang kita sama-sama share, kita sama-sama berbagi untuk saat ini ya. Masih dengan topik kita untuk saat ini, Tuhan adalah pemberi bukan pengambil ya. Dan kita masih di program Jesus is the Answer dengan Pastor Daud Putranto. Natal segera tiba.
Saatnya adik-adik bersama Santa Claus merayakan Natal tahun ini dengan meriah. Persembahan terbaik dari Hotel Grand Puri Manado, Santa Claus is Coming to Town. Bersama Santa, rayakan Natal tahun ini dengan meriah. Santa Claus is Coming to Town digelar 3 Desember mulai jam 2 siang, bertempat di Tarsius Room Hotel Grand Puri Manado. Daftar sekarang juga hanya Rp130.000 per anak, plus 1 orang pengantar. Dengan Rp130.000, adik-adik sudah bisa mendapatkan gratis snack, hadiah, berenang, lunchbox, foto bersama Santa, snacks box, dan masih banyak lagi. Santa Claus is Coming to Town dimeriahkan oleh Nyopon Idola Cili, Sola Gracia Kids Dancer, dan badut-badut lucu, serta berbagai macam lomba dan door prize dengan berbagai macam hadiah. Dapatkan banyak hadiah dari berbagai sponsor, tentunya di Santa Claus is Coming to Town. Acara dipandu oleh Kak Daniel. Untuk reservasi dan informasi, hubungi Hotel Grand Puri Manado 822-888 atau Ilona 340-1980 dan Ane 380-7508. Hotel Grand Puri Manado, experience your stay. Udah dok buce, kenapa kesiangan? Kurang dapat lihat sama dengan bingo-bingo, kasana, kamari, kurang sama dengan setrika bara. Rupa setrika bara, asal jongana. Begini kuat sian, kita tapi mama baru udah telepon ke siang pak kita suruh pulang ke Jakarta sekarang. Kita bingung sekarang ini. Ada ndak travel yang kasih sedia jasa keperluan semua for orang mau berangkat? Ya misalnya tiket murah, cepat DP penanganan, kong strategis dengan di pusat kota. Ada ndak Oh tolong buce, cuma dang kotek begitu. Kalau begitu buce sayang, ngana pergi jadi mitra travel Kawanua. Semua for ngana pe keperluan mau berangkat ada di sana. Mitra Travel Kawanua melayani tiket domestik, international tiket, pengurusan paspor, visa, voucher and reservation hotel internasional dan domestik. Mitra Travel Kawanua juga melayani tur di dalam dan luar negeri. Ikuti juga Holy Land Tour ke Israel, Mesir, Yordan, 12 hari 11 malam. Untuk ke Yordan, 9 hari 8 malam. Info lengkap hubungi Mitra Travel Kawanua dengan alamat Graha Jasa Group, lantai 2, Jalan Toar nomor 5961 Manado. Atau 0431 851 030, 851 031, 330 8968, atau di fax 0431 851 032. Kontak persons Jans 0813 4074 9000, Nancy 0812 441 0458, atau klik www.mitratravelkawanua.com. Baik, mitra kalau yang berkati Tuhan, kita masih di program Jesus is the Answer dan juga di topik kita untuk saat ini yaitu Tuhan adalah pemberi bukan pengambil, ya Pastor ya. Oke, dan Anda bisa bergabung di line SMS 0813-562-11161 untuk Facebook, juga di line telepon 877-177 ya. Ya. Oke, Pastor, ini sambil kita nantikan SMS tadi ya. Kita akan lanjutkan, Pastor. Jadi begini, Tuhan Allah itu sudah memberi yang terbaik untuk hidup Anda semua. Oke. Yesus itu sudah yang terbaik. Masakan kalau yang terbaik dikasih, masa Tuhan harus ngambil sukacita, kesehatan, ke finansial kita. Jadi mari kita bebas dari paradigma ini. Inilah kemerdekaan Kristiani. Kita harus berpikir benar-benar Kristus. Jadi Kristus bukan mengambil, dia datang untuk memberikannya. Dia rela miskin supaya kita diberkaya. Iya. Iya kan? Supaya diberkaya. Dia rela sakit. Derek Prince menulis ada namanya divine exchange, pertukaran ilahi. Di salib itu Yesus dipermalukan
supaya kita diterima oleh Allah Bapa. Yesus dicaci, diludahi supaya kita mendapat kemuliaan. Yesus disakiti supaya kita dapat kesehatan. Bayang kalau mikir pertukaran ini, masa kita bilang Tuhan itu mengambil sesuatu. Tuhan yang salah. Tuhan itu melakukan pertukaran banyak. Tuhan ditolak oleh Bapaknya supaya kita diterima oleh Allah. Bayangkan pertukaran ini indah. Derek Smith menulis dengan sangat bagus tentang divine exchange itu. Kayak gitu. Baik, dan Pastor kita pending dulu ya sebentar karena ada SMS. Ini belum dari yang tadi gitu ya. Ini ada SMS yang baru lagi ya. Oke, ini dari Randy ya, Randy yang ada di Jalan Sea. Saya mau tanya Pastor tentang hal seperti yang Pastor bilang tadi di Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, itu ada ayat di Ayub. Ya, dan sering sekali dipakai di tempat-tempat kuburan, pemakaman gitu ya. Bagaimana menurut Pastor tentang hal itu? Oke. Ini ada sama juga dari Sandy juga yang ada di Malalayang ya. Selamat malam Kak Daud. Kayaknya kenal nih ya. Mau tanya di Kitab Perjanjian Lama ya, tertulis Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oke, tapi terputus nih SMS-nya ya. Oke, dilanjutin lagi ya Sandy ya tentang hal ini. Ya, jadi sekali lagi saya bisa bilang begini, Alkitab itu buku perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kalau aturan baru ikut baru, kayak jalan Samrat hari ini 2 arah, ya ikut aturan yang baru. Nah, perjanjian lama itu harus dilihat dari perjanjian baru. Kalau enggak repot, mau kita membahas Esau Yakub, membahas Abraham, membahas Musa. Jadi Alkitab ini isinya tentang Yesus. Di perjanjian lama Yesus itu ditipologikan, ditipologi. Jadi tipologi, kalau ada tipologi Ishak itu juga tipologi Yesus yang dikorbankan kan, tipologi gambaran itu. Makanya kalau kita lihat seperti Ayub, kita harus lihat dari sudut pandang Kristus. Salib itu pergantian perjanjiannya di situ. Itu yang saya bilang bahwa kemuliaan Allah merasakan sesuatu. Jadi di dunia kita ini sudah jatuh dalam dosa. Iya betul, Tuhan ditebus kita dengan dosa. Tapi dunia yang kita tempati ini masih presence of sin. Dosa ada di mana-mana. Betul, kita ini sudah ditebus. Itu 2 hal ya. Ada penalty of sin, jadi power of sin, presence of sin. Masalah itu. Nah, kematian ini kan akibat dosa. Tuhan kan nggak mendesain dengan kematian. Pada waktu Adam dan Hawa itu katakan kalau tidak makan itu nggak ada kematian. Nah, kalau ngomong tentang orang-orang yang kita ambil, itu sebabnya kita harus melihat bahwa kadang-kadang sakit penyakit yang mengambil. Sakit penyakit kan bukan Tuhan yang ngasih. Kadang-kadang bencana, celaka, kayak kemarin jembatan runtuh. Mana orang tahu ya? Mana orang tahu. Kadang-kadang kita pakai helm supaya nggak kecelakaan. Dia pakai helm malah nyemplung ke kali di Kuta itu. Itu yang saya lihat bahwa mari kita membiarkan Tuhan untuk berbicara melalui Roh Kudus. Roh Kudusnya kan ada di dalam kita, pengurapannya ada di dalam kita. Begitu. Baik, dan kita bacain dulu, ini ada inbox ya di Facebooknya Mitra Kawanua ya, dari Bapak Victor Tinambunin ya. Oke, ini Pak Victor mengambil kisah tentang Yakub ya, Pastor ya, di mana dia melakukan kecurangan, merebut keturunan Esau, dan kita tahu ceritanya seperti itu. Nah, ini kecurangan Yakub juga telah menerima hukuman ketika dia mendapat perlakuan yang sama dari anak-anaknya ya. Jadi apa yang dia lakukan sama Esau dilakukan juga sama anak-anaknya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya dari Pak Victor ini. Sekarang ini kisah Yakub dan Esau ini banyak sekali terjadi. Bagaimana pendapat Pastor? Ada orang Kristen yang menjual hak kesulungannya demi sebuah pekerjaan atau jabatan atau bahkan pernikahan yang menjadi bubur merah. Terima kasih Tuhan. Itu saya bilang di perjanjian lama itu gambaran semua. Wujud nyatanya itu Kristus. Itu begitu Paulus. Gitu ya. Iya. Ngomong tentang hak kesulungan, kita kalau ngomong tentang hak kesulungan nanti kita lebih ke akhirnya bahas tentang doktrinal. Cuma coba lihat dari sudut pandang Kristus. Sebetulnya kayak kita ya. Contoh ini ya Mbak V ya. Natal. Kan kita orang suka salah memahami Yesus lahir buat orang. Enggak. Yesus itu enggak lahir buat kita. Yesus lahir itu buat orang Israel. Yesus mati memang buat kita. Karena Yesus mati buat kita, makanya kita bisa bilang karena kematiannya lah kelahirannya untuk kita. Salah kalau orang bilang Yesus lahir untuk orang. Yesus lahir untuk orang Israel. Saya orang Jawa.
Anda orang Manado, Anda orang Batak, Anda orang Sunda. Nggak bisa. Yesus lahir untuk orang Israel. Hanya diutus untuk domba Israel. Tapi ketika dia mati, keselamatan itu ditolak, keselamatan itu keluar, kita bilang kematiannya untuk kita. Ya. Karena tidak mungkin orang mati kalau nggak lahir. Sama kayak Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ngomong hak kesulungan. Mereka itu yang sulung. Mereka itu sasaran awal dari keselamatan. Dijual ya sampai kita. Semua itu gambaran. Okay. Jadi jangan bahas begini. Orang Kristen jual hak kesulungan. Memang hak kesulungan dapat dari mana? Jualnya pakai cara apa? Jadi pemahaman kita itu jangan ditafsirkan. Jadi saya memberikan sedikit resep untuk melihat Alkitab itu jangan ditafsirkan. Yang paling bagus itu Bible Explain Bible. Yaitu kalau yang buat yang senang menggali Alkitab, Bible Explain Bible. Baik, dan ini Mitra Kawan 2 menarik sekali ya karena saya masih penasaran dengan beberapa SMS karena terputus ya. Ada 2 SMS tadi ya untuk bisa gabung lagi karena ini ada 1 SMS juga yang baru masuk Pastor ya. Oke, ini ada SMS ya dari Rahel yang ada di Tikala. Ya, saya mau tanya Pastor bagaimana dengan apa hukum tentang tabur tuai? Oke, hukum tentang tabur tuai dan juga tentang berkat dan juga kutuk. Oke, hubungannya dengan topik kita untuk hari ini. Itu gampang sekali kalau kita tahu perjanjian-perjanjian. Di perjanjian lama itu berkat dan kutuk perjanjiannya isinya. Kalau kamu taat kamu diberkati, kalau kamu tidak taat kamu dikutuk. Di perjanjian baru tidak ada perjanjian isinya cuma berkat. Ada orang bilang kamu kalau nggak gereja kamu nggak diberkati, salah. Kamu kalau berdosa Tuhan nggak sayang, salah. Tuhan itu sayang. Cuma dosa itu tidak pernah menghalangi Tuhan mencintai kita. Tapi dosa menghalangi orang merasakan cinta Tuhan. Dosa tidak menghalangi Tuhan memberkati kita. Tapi dosa menghalangi kita merasakan berkat Tuhan. Coba lihat wanita pendarahan itu. Coba lihat maling yang disalib di sebelah kiri Yesus. Dia nggak pernah ikut komsel, nggak pernah ikut seminar, malah belum dibaptis lagi. Coba lihat Petrus, dia datang diberkati, berkat datang duluan. Jadi di perjanjian baru Tuhan hanya memakai berkat. Perjanjiannya berubah. Kalau mau baca Ibrani 8 ayat 7, perjanjian sekiranya perjanjian pertama tidak cacat, nggak perlu lagi perjanjian baru, perjanjian yang kedua. Jadi intinya yang tadi itu nanya dia di perjanjian tentang tabur tuai. Tabur tuai di perjanjian baru itu orang biasa baca di Galatia. Di perjanjian lama ya tabur tuai. Coba bayangkan saja kalau tabur tuai begini. Saya pernah katakan seorang cowok pernah ngecewain 5 cewek. Berarti supaya dia impas, dia harus dikecewain 5 cewek kan? Kalau dia pernah bunuh 2 orang, berarti dia harus dibunuh 2 orang. Kadang-kadang orang salah. Kalau Anda tabur tuai itu berarti Anda percaya karma. Karma. Tuhan tidak menghukum. Tetapi dosa itu menghukum dia sendiri. Katakan begini, contoh, kalau Anda mabuk, Anda menuai ya, kalau Anda dipukulin orang ya, itu bukan karena Tuhan, ya karena salah sendiri. Karena begini, kemarin ada yang orang kesaksian begini, dia bilang, dia bisnis, pengen uangnya banyak, ini miliaran nih, ratusan juta. Jadi dia gini, dia pergi ke suatu kota, terus dia tipu. Terus dia kesaksian, dia cerita, saya tahu Tuhan izinkan saya dipukuli. Loh, dia motivasinya saja udah cari uangnya sudah nggak salah. Ketika terjadi pemukulan dia mengatasnamakan Tuhan, memproses Tuhan. Tolong ini jangan, itu nggak fair lah. Nggak fair. Iya. Tapi yang pasti tabur tuai kalau Anda baca di Galatia 6 itu lebih ke persaudaraan gitu lah. Seperti konteksnya itu lebih ke fellowship. Jadi kalau kamu baik sama saudaramu, nanti kalau saya pasiar ke rumah Anda, nanti Anda pasti pasiar ke rumah saya. Lebih ke fellowship sebetulnya. Lebih ke fellowship ya. Dan Pastor kita ke SMS dulu. Ada beberapa SMS lagi yang masuk. Oh ya, ini dari Sandy ya tadi yang di Malalayang. Yang mau tanya tentang kita perjanjian lama, tentang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi jika Tuhan bukan pengambil, lalu bagaimana dengan firman itu? Itu pertanyaan lanjutannya. Sudah dijawab tadi ya Pastor ya. Mungkin dia bisa baca-baca di Blogspot ya. Cari aja di Google. Nanti ketik New Creation Community Manado. Itu nanti keluar itu alamat Blogspot sama artikel-artikelnya. Beberapa artikel ada bahas tentang itu. New Creation Community Manado. Baik, Pastor, 1 SMS lagi ya sebelum kita break yang ketiga. Oke, ini SMS dari Joyce ya. Shalom Pastor, saya pengen tanya tentang hukum bayar harga. Hukum lagi nih Pastor, ya. Hukum bayar harga. Karena saya tahu saya pasti akan membayar harga apa yang saya lakukan saat ini. Dan saya tahu Tuhan
yang memberikan berkat untuk saya, dan saya menyadari bahwa Tuhan tidak mengambilnya juga dari saya. Tapi saya masih menunggu yang namanya bayar harga itu, gitu Pak. Saya dulu mempercayai bayar harga. Oke. Kalau Anda mempercayai itu, maka Anda akan capek, ya. Jadi harga yang mana yang Anda bayar? Oke, harga yang mana kita pending dulu, Iya. Pastor ya. Kita harus Oke. break di menit 49 dulu ya. Dan Mitra Kawan Nuha, saya akan kembali untuk Anda di sesi yang paling akhir dalam perjalanan Jesus is the Answer. Ma, gimana kalau kita beliin ranjang baru buat adek? Terus rak baru buat koleksi buku-buku kakak. Ide bagus juga sih, Pak. Kan mereka udah jadi anak yang lebih manis tahun ini. Berikan hadiah Natal terindah dalam promo Informa Christmas Wonder. Dapatkan berbagai produk lifestyle furnishing dengan fasilitas cicilan tanpa bunga Easy Pay 0% untuk 6 atau 12 bulan, khusus pemegang kartu kredit Citibank. Terus kayaknya kita mesti beli sofa baru deh, Pak. Kan nanti saudara-saudara pada mau dateng. Kalau sofanya masih yang lama kan sempit. Mereka nanti duduk di mana? Oh iya, sama meja makan juga ya, Pak. Perlu deh beli yang kursinya lebih banyak. Biar waktu jamuan malam Natal kita bisa undang lebih banyak tamu. Aduh, udah yuk Pak, buruan. Mama masih mau cari kursi taman, parcel, dan peralatan masak. Sambut Natal bersama Informa Christmas Wonder dengan Easy Pay 0% dari Citibank. Hanya sampai 25 Desember 2011. Info lebih lanjut, klik www.homecenterindonesia.com. Syarat dan ketentuan berlaku. Dokter Jennifer, aduh kasihan di mana dokter? Dapat memang itu Sodeka sekali mau melahirkan. Dokter Jennifer, tolong kasihan. Aduh, tapi buruk. Aduh, apa itu ala Juju? Sudah tahan kita, aduh. Oh, sudah dekat Kang. Mari jurang masuk. Suster. Benar ibu-ibu, kalau mau bersalin ke rumah sakit Kirana saja. Harganya murah, fasilitasnya lengkap, ada laboratorium untuk periksa darah, urin, dan lain-lain. Juga menyediakan pelayanan USG dan apotek. Kalau bicara soal kebersihan, di rumah sakit Kirana bagus. Belum lagi lokasinya dekat dengan pusat kota. Mau kemana saja dekat. Iya ibu-ibu, Rumah Sakit Bersalin Kirana alamatnya di Jalan Sudirman nomor 78 dengan nomor telepon 855-474 atau 854-867. Jangan lupa ya ibu-ibu, kami tunggu kunjungannya di Rumah Sakit Bersalin Kirana. Cihuy! Loh, makasih Dokter Jennifer. Tambah kita sama ada anak perempuan gagah sekali. Terima kasih nih, di Rumah Sakit Bersalin Kirana memang gagah sekali. Bagus, bersih, kurado dokter. Terima kasih dokter. Iyo, sama-sama. Om senang, torang le senang. Selamat nih Om pe anak sulahir. Untung ada bawa di sini. Mitra Kawan Nuha.
Ya, Mitra Kaunoi, kita sudah di sesi yang terakhir untuk program Jesus is the Answer dan masih bersama Pastor Dea Putranto ya. Oke, Pastor, tentang Tuhan adalah pemberi bukan pengambil ya. Iya. Kalau tadi banyak sekali SMS gitu ya, seperti Pastor juga bilang tentang pola pikir atau juga pemahaman di perjanjian lama gitu. Mindsetnya orang masih mindset yang lama. Memang mindset yang lama gitu. Saya nggak menyalahkan mereka karena mereka dikhotbahin begitu. Oke. Ya, saya dulu pengkhotbah begitu. Iya. Tadi yang nyambungin tentang bayar harga. Saya beritahu bahwa semua harga sudah lunas Tuhan bayar. Itu sebabnya Yesus bilang sudah selesai. Harga yang mana? Contoh, Pak, saya kan harus berusaha. Satu-satunya usaha yang harus kita lakukan adalah mempercayai harga yang Tuhan sudah bayar itu. Nah, seperti itu. Tetap percaya gitu ya? Ya, mempercayai bahwa nanti Tuhan akan sediakan kamu penolong, suami yang baik, istri yang baik. Tuhan ada. Mau berusaha bagaimana? Ganti parfum, ganti potongan rambut, nggak dapat. Itu berkat. Hidup kita ini bukan upah ya, berkat. Contoh kesuksesan, semua tidak ada harga yang harus dibayar. Oke, ini Pastor ada SMS lagi ya. Oke, ini dari Ibu Tumundo di Perkamil ya. Iya, malam Ibu. Saya mau tanya, apa perbedaan perjanjian lama dan juga perjanjian baru dalam penerapan kita dalam mengiring Tuhan? Nah, kemudian banyak kesaksian berkata Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi dalam kehidupan saya karena Tuhan menguji saya. Bagaimana dengan kesaksian seperti itu? Oh ya, jadi untuk yang pertama, karena saya tidak punya banyak waktu, Ibu Tumundo bisa baca di artikel-artikel yang saya tulis. Jadi ketik aja di Google, itu ada New Creation Community Manado. Saya nulis banyak artikel tentang pengenalan Yesus, tentang aplikasinya juga, tentang pengampunan, tentang kehidupan, tentang banyak hal, tentang mengampuni dan segala macam. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tentang dari Ibu Tumundo ya. Oke, itu tentang banyak kesaksian gitu yang berkata bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi gitu. Ya, yang pasti kesaksian yang murni segala kemuliaan bagi Tuhan, pasti. Segala kemuliaan bagi Dia, bukan bagi dua ya. Ya, itu sebabnya saya sangat tidak setuju kalau kesaksian itu lebih cerita tentang prosesnya daripada Tuhannya. Wah, saya dulu pernah di penjara, saya dulu karena saya mabuk, saya minum 5 botol. Terus memang terakhirnya dia bilang itu semua buat Yesus ya. Yesusnya cuma bilang 2 menit, kesaksiannya 15 menit dia bilang dosa. Satu. Dan yang kedua, ya Tuhan memang mendidik kita. Itu adanya. Tapi mendidik dengan cara seperti Bapa mendidik anaknya. Oke. Pastor, ini yang terakhir nih ya, paling akhir untuk SMS ya. Oke. Ini SMS ada 2 lagi tapi saya bacain yang satu aja yang terakhir. Oke, ini dari Stephen di Talawaan ya. Ada pendeta yang ngomong katanya, wah kita ngomongin gitu deh ya. Kalau kita berhubungan seks di luar nikah, lalu menikah maka berkat diubah menjadi kutuk. Nah, seperti apa pendapat Pastor? Sekaligus menjadi kesimpulan kita. Saya tanya, hubungan seks di luar nikah itu salah. Oke, salah pastinya. Ya, pastinya salah. Yang kedua, begini, tentang berkat tidak pernah diubah jadi kutuk. Yang bisa ngubah itu cuma Tuhan. Yang saya baca dari pendeta nggak bisa ngubah berkat jadi kutuk. Sementara Tuhan bilang, aku memberkatimu. Ibrani 8 juga bilang, aku melupakan kesalahan-kesalahanmu. Cuma ada berkat. Cuma Tuhan tetap memberkati Anda, tapi Anda tidak pernah bisa merasakan berkat itu karena masih ada dosa. Jadi bukan Tuhan tidak memberkati, cuma berkatnya itu nggak bisa nyampe sama Anda, ada penghalang itu. Nggak bisa rasakan. Ya, jadi tolong dibedakan itu, tolong dibedakan di perjanjian baru itu. Ya itu bisa juga membaca. Saya menulis banyak tentang apa sih itu dosa. Banyak orang pikir dosa itu mencuri, membunuh, bahugel. Enggak, dosa itu sebenarnya lebih di pikiran. Kalau ya banyak saya tulis di itu supaya bisa membaca lengkap. Dilihat di Blogspot. Baik, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi nih Pastor ya. Ini masih ada beberapa SMS lagi. Dan kalau kita ngomongin tentang Tuhan adalah pemberi bukan pengambil, ini nantinya dengan SMS yang ada sudah merembet banyak sekali dengan hal-hal yang lain gitu ya. Oke, makanya tadi Pastor bilang di Blogspotnya juga bisa dibaca. Iya, saya banyak menulis di situ. Di Facebook juga ada, Nikmati Kasih Karunia Yesus. Konklusinya begini. Jadi Tuhan itu memberi banyak hal, minta saja. Dan Tuhan sudah memberi yang terbaik. Dibilang kalau Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, menyerahkan bagi kita, bagaimana mungkin? Sampai ayatnya bilang bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, mau tentang finansial, tentang rumah tanggamu, pekerjaan, pelayanan, kuliah, sekolahmu, Tuhan pasti beri. Dan jangan sampai ketipu iblis, dikecoh iblis. Iblis itu Tuhan mengambil, Tuhan enggak, Tuhan enggak pernah mengambil. Iblis lah yang mencuri.
Dia memberi yang terbaik atas hidupmu. Dia sudah memberikan dari surga yang terbaik untukmu, yaitu Yesus, dan semuanya Tuhan kasih yang terbaik. Dan pastikan begini, ini mau menjelang Natal, itu pemberian terbaik. Nah, ya, pemberian Yesus, pemberian terbaik, kado terbaik, kado terbaik. Oke, baik. Dan Mitra Kawan Nuha, ini menarik sekali karena kita kembali dibukakan juga pola pikir dan pemahaman kita juga tentang benar bahwa Tuhan adalah pemberi. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan pengambil. Iya. Gitu ya. Iya. Yang paling akhir nih, Pastor. Yang paling akhir menjelang Natal, karena ini hari terakhir. Bayangkan bahwa pencipta alam semesta menjadi sel telur di rahim Maria. Dia memberikan dirinya untuk dibatasi dengan daging, dia harus lahir dari rahim seorang wanita. Itu coba pikirkan, dan sekarang Yesus tinggal di dalam torang, dalam Roh Kudus. Yesus tinggal menemani kita selama-lamanya. Jadi kalau dia ada di situ, masa kan dia mengambil sesuatu? Dia kerinduannya adalah memberi yang terbaik untuk hidupmu. Amin. Baik, dan Mitra Kawan Nuha tentu sudah untuk program Jesus is the Answer kita untuk saat ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon, line SMS juga, dan juga yang inbox tadi di Facebook. Terima kasih banyak untuk atensi Anda semua. Dan kita pasti akan ketemu lagi minggu depan, Pastor. Iya, di Christmas season ya, bulan Christmas Desember. Season. Christmas Wah, season. luar biasa pastinya ya. Ada semangat juga yang pasti kita akan ketemu minggu depan. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, salam kasih karunia. Pastor Daud Putranto, salam kasih karunia. Dan Mitra Kawan Nuha, saya Jacinta Safera pamit. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Elohim.